Yang pertama ada filsafat ilmu dalam mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir kritis yang membantu memahami hakikat ilmu pendidikan secara mendalam. Dalam hal ini, filsafat ilmu mengamati dan memperkuat. Yang A, ada eksistensi ilmu pendidikan atau ontologi. Filsafat ilmu mempertanyakan apa itu pendidikan, objek kajian, dan realitas yang dipelajari. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu, tetapi sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang B, ada keilmian pendidikan, epistemologi. Filsafat ilmu menelaah bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh. Dalam pendidikan menjadi ilmiah karena menggunakan metode sistematis seperti observasi, eksperimen, dan penelitian pendidikan. Yang C, ada nilai-nilai dalam pendidikan atau aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak bebas nilai. Pendidikan harus mengandung nilai moral, etika, dan budaya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan tidak hanya sekedar praktik, tetapi memiliki dasar pemikiran yang kuat, rasional, dan bermakna. Yang kedua, ada pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan peserta didik, membangun pemahaman, dan menanamkan nilai. Hubungannya dengan filsafat ilmu, pendidikan yang bermakna mendorong munculnya refleksi kritis yang menjadi inti dari filsafat ilmu. Pengalaman belajar siswa menjadi bahan kajian baru untuk mengembangkan teori pendidikan. Praktik pendidikan yang kontekstual memperkaya pemikiran filosofis tentang manusia, pengetahuan, dan nilai. Artinya, filsafat ilmu tidak hanya memberi arah pada pendidikan, tetapi juga berkembang dari praktik pendidikan itu tersebut. Yang ketiga, ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah apa pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu ada aspek ontologi, apa yang dikaji. Contohnya, apa hakikat belajar? Apakah siswa hanya menerima informasi atau membangun pengetahuan sendiri? Yang kedua, ada epistemologi. Bagaimana cara mengetahuinya? Contoh, apakah metode ceramah efektif atau perlu pendekatan aktif seperti diskusi atau eksperimen? Yang ketiga, ada aksiologi. Untuk apa ilmu itu digunakan? Contohnya, apakah pendidikan hanya untuk nilai akademik atau untuk nilai membentuk karakter? Dengan 3 aspek ini, setiap permasalahan pendidikan dapat dianalisis secara kritis, tidak hanya di permukaan tetapi sampai pada akar masalahnya. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Berikut beberapa contoh nyatanya. Yang pertama, ada dalam kebijakan pendidikan penerapan kurikulum yang menekankan profil pelajar Pancasila, menunjukkan adanya nilai aksiologi, pembentukan karakter, ontologi, hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dan epistemologi secara belajar aktif. Yang B, ada kurikulum. Dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan bahwa siswa tidak hanya tahu tetapi mampu melakukan. Ini menunjukkan pemahaman filosofis bahwa pengetahuan harus bermakna dan aplikatif. Yang C, ada dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen. Ontologi, siswa sebagai subjek aktif,
kedua ada epistemologi, belajar melalui pengalaman, dan aksiologi, membentuk keterampilan dan sikap. Yang D, dalam penilaian. Penilaian tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga portofolio dan penilaian sikap. Ini mencerminkan bahwa pendidikan menghargai proses dan nilai, bukan hanya hasil. Kesimpulannya adalah filsafat dalam dunia pendidikan karena dapat menjadi dasar pemikiran yang menggunakan eksistensi keilmiahan dan nilai pendidikan. Pendidikan yang bermakna juga berkontribusi dalam perkembangan filsafat ilmu melalui praktik nyata dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu berfungsi sebagai alat analisis yang tajam dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan. Penerapannya terlihat jelas dalam kebijakan, kurikulum yang jelas, dan proses pembelajaran yang lebih reflektif, kritis, dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya.